تحت إذنك يا شيخنا. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين القائل في محكم تنزيله وهو أصدق القائلين. بسم الله الرحمن الرحيم. لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد. Yang tiang hormati dan muliakan para alim ulama, para tokoh agama, para asatidz, bil khusus al-mukarram Profesor Dr. Kiai Haji Subhan Abdullah Achim. Beliau kalau di kampus adalah atasan saya, kalau di luar senior. Jadi kalau namanya senior junior itu ya di mana-mana junior harus siap. Hanya kata siap. Jadi karena kita banyak bergaul dengan polisi, Bapak Ibu, jadi setiap perintah siap. Siap salah, siap benar, siap apa saja siap. Para alim ulama, para tokoh agama, tokoh masyarakat, para sesepuh, para penglingsir yang hadir di majelis yang mulia ini, ibu-ibu yang kami ta'zimi dan cintai, adik-adik kami, para santri, anak-anak kami yang hadir, singkatnya hadirin hadirat, jamaah pengajian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Mengawali kajian kita pada sore hari yang penuh berkah ini, izinkan tiang mengajak kita semua untuk terus bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Karena dipastikan yang hadir di majelis yang mulia ini mendapatkan begitu banyak kenikmatan dari Allah Subhanahu wa taala. Allah mengingatkan kita, Bapak Ibu, wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Sekiranya kita mencoba menghitung satu persatu, mengurai satu persatu berapa kenikmatan yang sudah kita terima dari Allah Subhanahu wa taala, maka siapapun di antara kita tidak akan mampu menghitung nikmat yang Allah berikan kepadanya. Ibu-ibu, coba saya bertanya, ada yang merasa belum dapat nikmat hari ini? Ada, Bu? Kalau tidak menjawab berarti nggak dapat ya, Bu ya? Ya, Bu ya? Bapak-bapak, ada yang merasa tidak mendapatkan nikmat hari ini? Sebelah sini, mohon maaf, ada yang merasa tidak mendapatkan nikmat? Bapak Ibu, kecenderungan manusia memaknai nikmat itu hanya dalam bentuk uang, sesuatu yang kasat mata, sesuatu yang terlihat. Lupa bahwasanya nikmat Allah itu ada yang nampak, ada yang tidak nampak, ada yang terlihat, ada yang tidak terlihat. Ada yang kita rasakan walaupun itu mungkin kurang nilai, yang kalau kita lihat nilai nominalnya, nilai materialnya. Apa contohnya, hadirat Allah? Sehat itu adalah nikmat yang luar biasa. Kalau saat ini Bapak Ibu, terutama bapak-bapak, mohon maaf, kita istirahat tidur di kamar, bantalnya itu 3 miliar, Pak. Kita berbantalkan uang 3 miliar tapi dalam keadaan sakit, mau? Makan nggak bisa, bergerak nggak bisa, pokoknya tidurnya di atas bantal 3 miliar. Ada yang mau? Bapak Ibu, boleh kita punya uang 3 miliar, tapi kalau sakit nggak ada maknanya itu uang yang banyak.
Boleh kita punya aset berlimpah, tetapi kalau mata kita tidak bisa melihat, kaki tidak bisa berjalan, tangan tidak bisa bergerak, tidak ada nilainya 3 miliar itu. Maka subhanallah, boleh saya tidak punya 3 miliar saat ini, tetapi saya masih dalam keadaan sehat walafiat. Saya masih bisa menggerakkan kaki, menggerakkan tangan, melihat dengan baik. Maka semua itu adalah nikmat yang luar biasa yang kita tidak akan mampu nilai bayarnya. Kalau kita mau membayar, itu tidak akan bisa kita bayar berapapun harganya. Maka disinilah pentingnya kita benar-benar bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka kehadiran kita di majelis yang mulia ini adalah salah satu cara kita mensyukuri nikmat. Karena para ulama menjelaskan makna syukur itu adalah al-qiyam bima huwa matlubun minal mun'im, melakukan segala sesuatu yang diinginkan oleh sang pemberi nikmat. Maka itulah diantara makna daripada syukur. Maka mudah-mudahan yang hadir di majelis yang mulia ini adalah orang-orang yang pandai bersyukur kepada Allah. Dan bila mana kita pandai bersyukur, Bapak Ibu, paling tidak ada 3 janji Allah. 1, Allah akan meridhai kita. Wa in tashkuru yardahu lakum. Yang kedua, wa may yashkur fa innama yashkuru li nafsih. Syukur yang kita hadirkan akan kembali kepada kita semua. Hadirnya Bapak Ibu di sini, maka yang akan mendapatkan kebaikan, mendapatkan nilai, mendapatkan pahala di sisi Allah adalah kita yang hadir. Dan yang ketiga, la in syakartum la azidannakum. Bila mana kita bersyukur, maka Allah akan menambahkan nikmat-nikmat lainnya dalam kehidupan kita. Salawat serta salam selalu kita sampaikan ke hadapan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Panutan kita, teladan kita dalam semua sisi kehidupan, termasuk bagaimana cara kita berakidah yang lurus, bagaimana cara kita beribadah yang tulus, bagaimana cara kita bermuamalah yang baik, bagaimana kita berakhlak yang mulia. Semua itu sudah ada teladan dari diri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bila mana kita mampu mencontoh beliau, meneladani beliau, mengikuti beliau, maka insya Allah banyak hal yang akan kita dapatkan dari Rasulullah. Salah satunya adalah kita berhak mendapatkan syafaat beliau di hari kiamat kelak. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kelahiran baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam itu adalah anugerah yang sangat besar yang Allah berikan kepada manusia, terutama kita orang Islam. Bapak Ibu, kalau bukan karena lahirnya baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam, maka kita tidak akan mengenal Islam. Kita tidak akan tahu siapa yang akan kita sembah dalam hidup ini. Kita tidak akan mengenal bagaimana cara kita berinteraksi dengan Al-Quran, bagaimana kemuliaan Al-Quran. Itu kita tidak akan pernah tahu kalau tidak ada lahirnya baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena itu kelahiran beliau sami jamaah ditunggu bukan hanya oleh orang Islam, bukan hanya oleh manusia, tetapi semua makhluk Allah menanti kehadiran junjungan alam Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dalam satu riwayat Bapak Ibu, kalau kita dalam kajian ilmu hadis, ada yang disebut dengan al-qissah al-israiliyah. Ini beliau pakarnya kalau sudah berbicara kisah Israeliat. Jadi profesor ini beliau adalah ilmu Quran dan hadis. Jadi kalau kita berbicara kisah-kisah Israel, kisah-kisah terdahulu atau bahasanya cerita-cerita lama, maka Rasul sallallahu alaihi wasallam saat ditanya oleh sahabat, "Ya Rasulullah, bagaimana cara kita berinteraksi dengan cerita-cerita masa lalu?" Maka beliau katakan apa? La tusaddiquhu wa la tukadzibuh. Jangan terlalu percaya, tetapi jangan juga Anda tidak percaya.
Jangan percaya, tetapi jangan juga tidak. Artinya apa? Kalau itu baik, kita jadikan sebagai pedoman. Kita jadikan dia sebagai tambahan informasi dan ilmu. Kalau dia tidak baik, maka selesai saja sampai di situ. Apa di antara kisah Israiliyah hadirat Allah? Disebutkan dalam beberapa riwayat, lamma iqtarafa Adam al-khati'ah, di saat Nabi Adam melakukan pelanggaran di hadapan Allah, kemudian beliau mengakui kesalahannya di hadapan Allah, maka saat itu pula beliau, Nabi Adam alaihissalam, berdoa kepada Allah subhanahu wa ta'ala agar minta supaya dosa beliau diampunkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Apa di antara doa beliau? Allahumma bihaqqi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam antaghfira li khati'ati. Ya Allah, karena kemuliaan Nabi Muhammad, keagungan yang engkau berikan kepada Nabi Muhammad, maka perkenankan semua kesalahan saya engkau ampunkan. Ternyata doa seperti ini, mohon maaf kepada Allah, saya coba cari yang lain. Ternyata di dalam menafsirkan surat Al-Baqarah ayat 89, doa ini selalu diminta oleh orang-orang Bani Israel. Orang Yahudi Madinah itu selalu meminta kepada Allah dengan doa tadi. Kita tahu di Madinah, wajah Allah, banyak orang-orang Yahudi Nasrani yang tinggal atau mendiami kota Madinah. Dalam riwayat dijelaskan, orang-orang Yahudi ini bila mana mereka berperang dengan orang Ghatafan selalu kalah. Jadi disebutkan di dalam riwayat, karena Bani Israel min Khaybar, Bani Israel Khaybar taqatala ma'a Ghatafan, mereka berselisih bahkan berkelahi, berperang dengan Ghatafan, selalu kalah. Maka apa doa yang mereka minta di hadapan Allah? Allahumma bihaqqi Muhammadin an-nabiyil ummiyil ladzi wa'adtahu ilaina, yang engkau janjikan kepada kami ya Allah, yang namanya Muhammad, tolong dengan kemuliaannya engkau bantu kami, engkau tolong kami, engkau selamatkan kami. Ternyata hadirat Allah, ayat ini atau mohon maaf cerita ini adalah menafsirkan surat Al-Baqarah yang tadi, wa kanu min qabl yastaftihuna 'alal ladina kafaru. Wa kanu min qabl yastaftihuna 'alal ladina kafaru. Mereka dulu selalu minta, kalau dia kalah perang, dia minta, mana sih ya Allah dengan keagungan Nabi Muhammad, tolong kami, selamatkan kami. Setiap kali mereka berdoa dengan doa tadi, mereka diselamatkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Mereka dimenangkan dari kekejaman orang-orang kafir dengan doa tadi. Maka tiang selalu berpikir di setiap para tuan guru kita berdoa, khususnya di saat sholat jenazah. Banyak di antara guru-guru kita, orang-orang tua kita berdoa, Allahumma bihaqqi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam alla tu'adzib hadzal mayyit. Ya Allah, dengan kemuliaan yang engkau berikan kepada Nabi Muhammad, maka janganlah engkau menurunkan azab kepada mayit ini. Maka di situ titik temunya pada Allah. Jadi ada ceritanya, ada beberapa riwayat yang menjelaskan keagungan Nabi Muhammad, kemuliaan Nabi Muhammad, sehingga di saat orang bertawassul, berwasilah dengan menyebut Nabi Muhammad, ternyata orang-orang itu selalu dimenangkan oleh Allah, diselamatkan oleh Allah. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, saat Nabi Adam berdoa kepada Allah, Allahumma bihaqqi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, ya Allah, dengan kemuliaan Nabi Muhammad yang Engkau berikan kepadanya, ampuni segala dosa dan kesalahan saya. Maka saat itu pula dalam riwayat disebutkan, ya Adam kaifa arafta Muhammadan, Nabi Adam, bagaimana engkau mengetahui yang namanya Nabi Muhammad, padahal saya belum menciptakan yang namanya Nabi Muhammad.
Apa jawab Adam? Ya Rabb, lamma khalaqtani biyadik wa nafakhta fihi min ruhi farafa'tu ra'si ila as-sama' ila al-'arsy fa idza maktubun bil arsy la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Ya Allah, di saat Engkau menciptakanku dari tanganmu yang mulia, Engkau tiupkan ruh di jasadku, saat itu pula saya mengangkat kepala saya ke arasy-Mu, singgasanamu. Ternyata di situ tertulis la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Ternyata sudah tertulis di situ, ada tulisan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Maka Nabi Adam berkata dalam dirinya, tidak mungkin sembarang makhluk yang bersanding dengan nama Allah. Pasti ini zat atau orang yang memiliki keutamaan, kemuliaan di sisi Allah. Subhanallah. Ini menunjukkan kepada Allah bahwasanya kedatangan beliau, kehadiran beliau, kelahiran beliau itu dinanti-nantikan oleh semua orang. Bapak Ibu, kalau kita, terutama ibu-ibu muda, kalau ibu-ibu muda itu biasa singkatannya Mahmudah, mama muda. Kalau mama muda dikaruniai anak, senang apa tidak? Bu, kalau ibu-ibu yang sudah tua dikaruniai cucu, senang apa tidak? Bapak kalau dapat cucu senang apa tidak? Saya sudah tidak bilang lagi anak kalau bapak-bapak ini, karena kelihatannya sudah pensiun semua. Ini kalau sudah pensiun, sudah tidak ada bisa apa-apa lagi, sudah tidak produktif, ya, uang juga sedikit. Kecuali bisnismen yang tidak ada pensiunnya itu. Tapi kalau sudah wajah-wajah seperti ini, ya sudah tidak lagi nanya anak. Yang kita tanya itu adalah apa? Cucunya. Kira-kira kalau kita kelahiran cucu senang apa tidak? Bapak Ibu, ini adalah dalil kenapa kita harus bersuka cita dengan kelahiran baginda Nabi. Bayangkan lahirnya anak kita, lahirnya cucu kita, kita begitu senang, begitu bergembira. Padahal belum tentu anak yang kita saat ini idolakan, anak yang kita kagumi saat ini akan selalu mengingat kita sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengingat kita. Makanya di dalam ungkapan Imam Ali, dan itu juga dipopulerkan oleh Imam Syafi'i, waladatka ummuka bakiyan wan nasu haulaka yadhakuna surura. Anak Adam, Anda dilahirkan dalam keadaan menangis, sementara orang-orang yang menanti kelahiran Anda bersuka cita, bergembira karena kelahiranmu. Bu, ada nggak punya pengalaman begitu melahirkan anak langsung anaknya ketawa? Ada? Pernah dengar Bapak? Begitu anak lahir, ibu saya kok begini rupanya, dia bisa bicara, bisa ketawa. Ada? Bapak Ibu, pasti seorang anak kalau lahir pasti menangis. Disitulah rahasianya kenapa anak yang lahir itu menangis, karena tangisan itu adalah menjadi obat yang paling mujarab untuk kesembuhan seorang ibu. Betul apa betul? Bu, benar apa tidak? Yang namanya orang melahirkan, Bapak Ibu, sakitnya luar biasa. Bu, saat lahiran dulu sakit apa tidak? Sakit apa tidak? Sakit. Saya bingung kalau nyeritain bapak-bapak, Bu, karena nggak pernah lahiran. Pak, sakit luar biasa, Pak. Saya ini bisa cerita karena pernah mengalami, Pak. Bukan melahirkan, tetapi menemani istri yang melahirkan. Di antara 4 anak yang sudah lahir, Bu, Pak, itu 3 saya temani langsung. Jadi saya tunggu dari rumah, bukaan sekian, Bu. Begitu sudah kelihatan payah sekali, capek sekali, saya bawa ke rumah sakit. Itu bidan yang menangani, perawat itu bilang, hebat bapaknya ini saya tidak capek, karena sudah hampir mau lahir semua anak-anak saya. Tapi baru saya sadar Bapak Ibu, sakitnya orang lahiran. Di saat saya menemani istri, ini rambut habis, Bu. Karena kita yang dekat daripada ibunya, ini habis tempat berpegang.
Saya yakin kalau nggak begitu, nggak, berarti ini orang sakit. Ini baju, mohon maaf, kancingnya ada, begitu sudah dekat sama ibunya yang sedang ngejan tadi, habis rontok ini. Ya, kancing baju habis. Ini menunjukkan apa? Pasti sedang merasakan kesakitan. Ya Bu ya? Benar ya Bu ya? Subhanallah. Ternyata orang-orang yang sedang menanti kelahiran anak kecil itu melakukan apa? Yadhakuna surura. Orang-orang yang menanti kehadiran bayi tadi selalu bersuka cita, bergembira akan kelahiran anak tadi. Bapak Ibu, anak kita yang lahir saja, cucu yang lahir, begitu senangnya kita, begitu bahagianya kita, sampai kita korbankan apapun demi anak tadi. Ada yang anak begitu lahir, apalagi saat ini lahirannya itu ada di kolam renang Bu. Ya, ini kalau sudah cara medis terbaru itu kolam renang tempat lahirnya. Berapa sewa kolam renangnya itu? Berapa biayanya? Itu pasti mahal. Begitu lahir, anak ini disambut gembira luar biasa. Padahal belum tentu ada jaminan anak ini besok akan ingat kepada bapaknya. Belum tentu ingat kepada ibunya. Belum tentu dia ingat kepada kakek neneknya. Tetapi kita sebagai manusia sayang, cinta kepada anak, itu adalah naluri seorang ayah atau seorang kakek. Maka Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kecintaan kita yang luar biasa kepada anak jangan sampai mengalahkan cinta kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Makanya Rasul sallallahu alaihi wasallam mengingatkan kita, la yu'minu ahadukum hatta akuna ahabba ilaih min walidihi wa waladihi wan nasi ajmain. Tidak dikatakan beriman seseorang itu, belum dikatakan sempurna iman seseorang. Kapan? Bila mana dia masih mencintai anak dan keluarganya, termasuk orang tuanya, melebihi dari cinta dia kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka pastikan Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita merayakan kelahiran baginda Nabi saat ini adalah ekspresi kecintaan kita. Cara kita untuk menunjukkan ketulusan kita kepada Rasulullah, agar kita berkomitmen untuk menghidupkan sunnah beliau, selalu menyebut nama beliau, selalu mengikuti jejak beliau. Itulah namanya orang yang mencintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karenanya dalam Al-Quran yang tiang bacakan tadi, surat At-Taubah, disebutkan, laqad ja'akum rasulun min anfusikum, telah lahir seorang rasul dari kalanganmu sendiri. Para ulama, para qari, para qurra itu memberikan bacaan min anfusikum itu dalam dua bacaan. Ada yang membacanya min anfusikum, yang kedua ada yang membacanya min ampasikum. Ampusikum artinya apa? Dari kalanganmu sendiri. Artinya manusia seperti kita, ada ayahnya, ada bapaknya, ada keluarganya. Tetapi membedakan beliau dengan kita adalah beliau dijaga langsung oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau bacaannya dengan min ampasikum, baris atas Bapak Ibu, itu artinya dari orang pilihan. Telah datang seorang rasul utusan dari kalangan yang dipilih oleh Allah. Dipilih apa? Karena akhlaknya yang paling mulia, keturunannya yang paling mulia, kebaikan-kebaikannya dan lain sebagainya. Beliau adalah satu-satunya makhluk Allah dalam kehidupan ini. Kenapa beliau diutus oleh Allah SWT? Lanjutan ayat tadi Bapak Ibu, azizun alaihi ma anittum. Azizun, al-izz itu artinya apa? As-thiqal, berat. Berat. Beliau artinya apa? Baginda Nabi itu merasa berat sekali atas apa? Apa yang kita derita dalam hidup ini, apa yang kita jalani dalam hidup ini. Maka orang yang paling merasakan berat dalam hidup ini, mohon maaf, bukan seorang ibu yang akan melahirkan, bukan seorang ayah yang mencari nafkah, tetapi baginda Nabi yang begitu sayang kepada umatnya, sampai-sampai beliau selalu merasakan rasa berat
Beliau selalu merasa tidak tenang, tidak nyaman. Bahkan beliau yang paling merasakan itu semua. Azizun alaihi ma'anittum, beliau merasa berat terhadap apa yang kita rasakan saat ini. Makanya lihat rahmat Allah, beliau itu begitu cinta, begitu sayang kepada kita. Kenapa? Karena beliau merasa berat. Beliau tidak ingin kita kewalahan dalam ibadah. Beliau tidak ingin kita malas beribadah. Beliau tidak ingin kita tahawun. Tahawun itu sekedar ingin, ya, sekedar malas-malasan kita melakukan apapun. Jadi beliau berani pasang diri di hadapan Allah supaya kita sebagai umatnya itu merasakan kenikmatan di dalam melakukan apapun. Ambil contoh hamba Allah, bagaimana sayangnya baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam kepada kita umatnya. Setiap kali beliau melakukan salat, suatu ketika Aisyah radhiyallahu anha menjelaskan, ra'aitun nabiyya sallallahu alaihi wasallam tiba nafsin, saya melihat kondisi Nabi dalam keadaan yang sangat senang sekali. Maka beliau Aisyah radhiyallahu anha berkata, Bapak Ibu, ya Rasul, ud'ullaha li, wahai Rasulullah, doakan saya dong, minta doanya ya Rasul. Jadi biasa dalam kehidupan baginda Nabi dengan istrinya, beliau sering berinteraksi, berkomunikasi, bahkan dalam urusan kecil pun kadang-kadang beliau lakukan. Apa contohnya? Selalu minta didoakan. Bu, sering minta doa sama bapak apa? Sering apa tidak? Kalau mau beraktivitas, mau melakukan sesuatu, Pak, doakan kita dong, doain ibu dong, doain. Atau ibu, bapak-bapak, mohon maaf, sering minta doa sama ibu apa tidak? Sering ya? Doa apa Pak? Bu, biasa dalam kehidupan rumah tangga. Jadi biasakan, jangan sampai kita ini hanya benar bersuami istri, tetapi komunikasi itu kadang-kadang jarang terjadi. Saya mencoba membaca, ini mohon maaf, testimoni Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha, ya. Wa kana yusarribu ila Aisyah banatil ansar yal'abna ma'aha. Jadi kalau ada orang-orang Ansor, perempuan-perempuan Ansor yang sedang datang bermain, bersuka cita, baginda Nabi memanggil Aisyah, Aisyah ikut dong main-main sana, ikut main dengan orang-orang yang sedang bermain. Masya Allah. Wa kana idza hawiyat syai'an la mahdzura fihi taba'aha alaih. Kalau Aisyah itu minta sesuatu, Bu, minta sesuatu di mana Rasulullah mampu menghadirkannya dan itu tidak dikategorikan melarang dalam agama, selalu memberikan kesempatan untuk Aisyah dan istri-istri beliau. Jadi tidak ada penolakan dari baginda Nabi. Mau pergi jalan ke sana nggak boleh, ke sini nggak boleh, mau ke tetangga nggak boleh, mau rujakan nggak boleh. Ya Bu ya, saya nggak tahu ada rujakan nggak dulu zaman Rasul itu. Yang pasti rujakan boleh Bu. Minta izin kepada suami, Pak, saya mau pergi rujakan, mau pergi arisan, subhanallah, itu diberikan oleh baginda Nabi SAW. Wa kanat idza syaribat minal ina'i akhadahu. Rasul itu hormati Allah, bila mana Aisyah minum satu gelas, ada gelas, Aisyah minum, Bu, apa katanya? Fawadha'a famahu fi mawdhi'i famiha wa syariba. Beliau selalu minum itu segelas berdua, Bu. Masya Allah, indah apa tidak? Rasul itu kalau minum satu gelas berdua. Bekas Aisyah beliau ambil, mana bekas bibirnya Aisyah, itulah tempat beliau minum. Kalau kita gimana? Dia tahu istrinya di kanan, dia ambil di kiri. Ya, istrinya minum di tempat yang kanan, oh itu dia ambil yang di kiri. Mohon maaf, bukan itu cara Rasul sallallahu alaihi wasallam. Jadi beliau itu minum segelas berdua, tempat bibirnya Aisyah, mulutnya Aisyah, disitulah beliau menempatkan mulutnya. Sudah dilakukan sunnah ini? Udah ya?
Subhanallah, pulang dari sini insya Allah dipraktikkan ya. Walaupun sudah tua-tua, praktikin aja dah. Kecuali Ustadz Agus yang nggak bisa. Kalau Ustadz Agus masih perlu doa lagi ya. Kita banyak doa. Hadirin Allah, saya lanjutkan. Wa kana idza ta'arraqat araqan atau irqan. Ternyata maknanya setelah dijelaskan wahwal 'azamul ladzi 'alaihi laham. Jadi kalau beliau baginda Aisyah makan misalnya kayak kita makan paha ayam, ya Pak ya, kan dimakan sedikit ada sisanya, atau mohon maaf jangan dihabisin dong. Rasul bilang begitu, jangan dihabisin dong makanannya, diambil oleh Rasul. Apa yang sisa makan daripada Aisyah itu dimakan habis oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mesra apa tidak? Bu, mesra apa tidak? Sudah seperti itu belum? Habis ini dipraktikkan Bu ya. Subhanallah. Ini adalah bentuk komunikasi baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam membangun rumah tangga. Jadi bukan hanya doa yang beliau minta kepada baginda Nabi, bahkan di dalam hadis-hadis disebutkan kuntu, kata Aisyah dan Maimunah juga mengatakan yang sama, kuntu ana agtasilu fi ina'in wahid ma Rasulillah. Saya itu sering mandi berduaan sama Rasul. Pak Bu, sering mandi berdua? Ya Allah, sampai-sampai dalam riwayat Rasul katakan jangan habisin dong airnya. Beliau merebut air daripada Aisyah. Nah ini hadis-hadis seperti ini jarang disampaikan. Padahal ini adalah hadis pertama kalau kita sudah berbicara babul ghusl, bab izalatun najasah. Itu semuanya hadis ini yang nampil. Tapi kok kita nggak pernah mempraktikkan. Maka jangan heran kalau saat ini orang baru berumah tangga langsung lempar piring, ya, lempar lemari, lempar sana, lempar sini. Kenapa? Karena tidak ada suasana harmonis yang dibangun dalam rumah tangga. Padahal untuk membangun rumah tangga yang harmonis cukup dengan sesuatu yang kecil, sesuatu yang ringan. Kira-kira kalau minum berdua mahal apa tidak? Tidak mesti di hotel Bu. Ya syukur-syukur kalau dibawa ke hotel ya. Makan berdua itu tidak mahal Bu. Mandi berdua itu tidak mahal. Jadi inilah cara Rasul sallallahu alaihi wasallam. Karena itu beliau minta kepada baginda Nabi, "Ud'ullaha li ya Rasulullah, doakan saya ya Rasul." Apa kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Allahumma ighfir li Aisyah ma taqaddama wa ma ta'akhkhar. Ma taqaddama min dzambiha wa ma ta'akhkhar. Ya Allah, ampuni semua dosa dan kesalahan, baik yang sudah lewat maupun yang akan datang dari dosa Aisyah. Bapak Ibu, bagaimana reaksi daripada Aisyah begitu didoakan oleh baginda Nabi? Dhahikat hatta saqata ra'suha fi hijriha. Ternyata saking senangnya beliau itu sudah tidak sadar diri, mohon maaf, goyang-goyang sampai menggoyangkan kepala, menggerakkan kepala, itu sampai kena kepada tempat, ya ada yang mengatakan hijriha itu Syekh, nah, itu adalah pangkuannya. Ada yang mengatakan tempat dadanya. Ya Allah. Jadi Rasul itu kalau dalam riwayat Bapak Ibu sering sekali baca Al-Quran itu bersandar di apa? Di dada istrinya sambil baca Quran. Kira-kira enak apa tidak ya? Enak apa tidak? Ya Allah. Orang kita bersandar di kursi aja enak, bagaimana sama yang sandar sama istri? Tapi masalahnya sudah dipraktikkan belum? Insya Allah sepulang ini dipraktikkan ya. Jadi sambil duduk-duduk baca Quran kan enak ya Bu ya. Bu, kira-kira kalau bapaknya mau nyandar baca Quran marah apa senang? Marah apa senang? Tuh, bukan siang yang berbicara, tapi mereka. Ternyata mereka juga menunggu. Ya, habis ini tolong sesering mungkin bangun suasana yang sangat mudah, ringan, tetapi itu akan berimplikasi luar biasa dalam kehidupan rumah tangga. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, begitu selesai didoakan,
Aisyah begitu senang bergembira sampai beliau tidak sadar, tidak terasa kepala beliau itu berbenturan dengan pangkuan baginda Rasul SAW. Saking senangnya. Bagaimana sih seorang istri kalau dia sudah senang, Bapak Ibu? Waduh, istri, namanya istri, kalau sudah senang, kita tidak perlu minta apa-apa, sudah siap semua. Ini pengalaman profesor ini. Kalau istri sudah senang, belum bilang kopi itu sudah jadi kopi. Lihat, kita mau minta apa di servis luar biasa. Tapi hati-hati dengan perempuan, kalau sudah marah, jangankan kopi, hormat Allah, negur saja tidak. Ya, itu luar biasanya perempuan. Maka kita harus menyenangkan perempuan. Ya Bu ya, ya Bu ya. Nih bapak-bapak terutama saya mau kasih tahu. Kalau mau surga, terutama bapak-bapak, sudah nggak jauh-jauh bersedekah, nggak jauh-jauh mencari kemuliaan, mau cari pahala jangan jauh-jauh, cukup menyenangkan istri saja, itu sudah pahalanya luar biasa. Sampai-sampai Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, dinarun anfaqtahu fi raqabatin, wa dinarun tasaddaqtahu ala miskin, wa dinarun anfaqtahu fi sabilillah, wa dinarun anfaqtahu ala ahlika a'zamuha ajran indallah alladhi anfaqtahu ala ahlik. Bu, dengerin baik-baik Bu ya. Rasul berkata apa? Uang yang kita keluarkan, taruhlah misalnya nominalnya 1 rupiah. 1 rupiah kita kasih kepada orang yang mau merdekakan budak hamba sahaya. 1 rupiah juga kita kasih kepada anak-anak yang menimba ilmu seperti ini. 1 rupiah juga kita berikan kepada orang miskin. Dan 1 rupiah yang sama kita berikan kepada istri. Maka Rasul katakan yang paling besar pahalanya itu adalah yang kita kasih istri. Ya Bu, yang paling besar pahalanya mana? Yang dikasih untuk istri dan anak, itulah yang paling besar pahalanya. Maka semakin besar kita ngasih istri, semakin besar pahalanya. Ya Bu ya? Senang apa tidak Bu? Ingat Bu ya, bilang. Makanya besok itu kalau minta uang jangan bilang mana uang. Ibu rubah kata-katanya apa? Pak, pahala Pak. Jadi kalau pahala insya Allah cepat keluar Pak. Ya, kenapa? Karena ibu-ibu itu pintar kalau nyimpan uang. Jadi kalau dikasih banyak sisa, dikasih sedikit juga sisa. Dan mohon maaf Bu, jangan salah, kalau sudah berbicara amal jariyah, sedekah, itu yang paling mudah kita minta itu ibu-ibu. Benar apa tidak Bu? Kalau sedekah paling mudah ibu apa bapak? Ibu. Maka kalau masjid ini mau selesai jangan lupakan ibu-ibu maksud saya. Ya Bu ya. Kalau minta sama bapak-bapak itu paling ya, tapi uangnya dipegang sama ibu. Yang ngisi uangnya, yang megang uang itu istri. Jadi bapak itu ya saja, tapi tergantung yang keluar dari ibu-ibu. Insya Allah kalau besar yang dikasih ibunya, maka akan besar juga pahalanya. Dan insya Allah juga akan besar sedekah yang akan diberikan kemana-mana Bu ya. Siap Bu ya? Selesaikan masjid ini Bu ya? Iya, alhamdulillah. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah SWT, begitu senangnya Aisyah didoakan oleh baginda Nabi, sampai Rasul bertanya kepada Aisyah, ya Aisyah, ayasurruki du'ai, apakah engkau senang dengan doa yang saya panjatkan tadi Aisyah? Apa kata Aisyah? Ma la yasurruni du'auk ya Rasulullah. Siapa yang tidak senang dengan doamu? Bagaimana saya tidak senang dengan doa yang engkau sampaikan? Satu, yang mendoakan Rasulullah. Yang kedua, doanya itu adalah supaya semua dosa dan kesalahannya diampunkan oleh Allah SWT. Pak Bu, senang apa tidak? Senang. Aisyah pun senang. Maka apa jawab Rasul sallallahu alaihi wasallam? Ketahuilah Aisyah, hada du'ai li ummati fi kulli salatin. Aisyah, doa yang saya sampaikan tadi itulah yang saya sampaikan kepada Allah setiap kali saya salat.
Selesai salat beliau berdoa. Apa doanya? Supaya umatnya diampunkan semua dosa dan kesalahannya oleh Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu, ada orang yang sayang seperti ini? Ada orang yang perhatian seperti ini? Kalau kita mohon maaf pada Allah, kalau kita perhatian sama orang, paling ada udang di balik batu, ya kan? Kalau itu misalnya kita diberikan sesuatu, baru kita ingat, ya toh? Kalau ada acara-acara pemilihan misalnya, karena dia ngasih, baru kita pilih. Kira-kira begitu. Kalau nggak ngasih, nggak kita pilih. Kita selalu menyangkut pautkan senang atau tidak itu dengan sesuatu yang dia bisa dapatkan, kita dapatkan dari orang. Maka mohon maaf kepada Allah, ketulusan cinta kita kepada saudara kita, kepada teman, itu masih jauh kalau kita berbicara cintanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada umatnya. Bayangkan Bapak Ibu, baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam nangis terus. Nangis. Kapan beliau nangis? Setiap kali beliau membaca ayat-ayat azab. In tu'adzibhum fa innahum ibaduk. Kalau beliau membaca ayat azab, in tu'adzibhum, in tu'adzhim, ya Allah kalau engkau mengazab mereka, yang beliau pikirkan apa? Bukan anaknya, bukan keluarganya, bukan istri beliau. Setiap kali membaca ayat-ayat azab, beliau menangis sedih, berurai air mata, nangis. Adakah di antara kita yang seperti itu? Mengingat teman, mengingat sahabat langsung menangis. Rasul setiap kali membaca ayat-ayat azab dalam Al-Quran, langsung menitikkan air mata. Maka ditanya, coba tanya dia, perintah Allah kepada malaikat, tanyakan kenapa dia nangis Nabi Muhammad setiap kali membaca ayat. Ternyata beliau katakan apa di hadapan Jibril? Ummati, ummati, ummati. Yang saya bayangkan itu adalah umat saya kalau diazab oleh Allah, kalau disiksa oleh Allah, bagaimana nasib mereka, bagaimana keadaan mereka. Lihat Bapak Ibu, setiap kali beliau membaca ayat yang kaitannya dengan azab, beliau terbayang tentang kondisi kita umatnya. Maka apa kata Allah kepada Jibril? Idhab ila Muhammad, pergi engkau kepada Nabi Muhammad, katakan kepada Nabi Muhammad, inna sanurdika fi ummatik wala nasu'uk. Katakan Allah sudah ridha kepada umat Nabi Muhammad. Allah sudah ridha kepada semua umat Nabi Muhammad, dan tidak satupun di antara umat Nabi Muhammad yang akan disakiti oleh Allah, disiksa oleh Allah. Kapan? Kalau kita benar-benar cinta kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau kita benar-benar tulus menyayangi baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kalau kita benar-benar melakukan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu, dalam riwayat disebutkan di saat beliau keluar dari makam Baqi, di saat beliau bersama rombongan para sahabat, beliau berdoa di makam Baqi. Apa doa beliau, hamba Allah? Saya berdoa kepada Allah supaya suatu ketika saya berjumpa dengan saudara-saudara saya. Beliau minta di hadapan Allah bersama para sahabat-sahabat terbaik. Beliau berkata di hadapan mereka, saya berharap suatu saat berjumpa dengan saudara-saudara saya. Alangkah terkejutnya para sahabat yang mendampingi beliau. Ya Rasulullah, awalisa nahnu, dalam riwayat alasna nahnu, alasna nahnu akhuk ikhwatak, bukankah kami ini adalah saudara-saudaramu ya Rasulullah? Kenapa cari lagi? Kenapa minta lagi ya Rasulullah? Kami ini adalah saudara-saudaramu. Justru Rasul berkata apa? Antum ashabi. Kalau anda yang ada di sini adalah sahabat namanya. Terus ya Rasul, siapa di antara yang disebut dengan saudara? Apa jawab Rasulullah? Ikhwani alladzina amanu bi walam yarawni. Mereka-mereka yang beriman kepada saya, percaya kepada apa yang saya bawa, padahal mereka tidak pernah berjumpa dengan saya. Hadirin Allah, siapa yang dimaksud?
Siapa yang dimaksud? Allah. Yang merindukan kita adalah Rasulullah. Yang menanti kehadiran kita adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka hamba Allah, sangatlah rugi rasanya kalau kita yang sudah ditunjukkan oleh Rasulullah, beliau mencintai kita, kalau kita tidak menunjukkan kecintaan kepada beliau. Maka mudah-mudahan wasilah pengajian maulid yang kita lakukan atau maulid-maulid yang kita lakukan ini adalah cara kita untuk menunjukkan mahabbah kita, cara kita untuk menunjukkan kecintaan kita. Tetapi ingat, cinta tidak terhenti hanya sekedar merayakan seperti ini. Yang paling penting adalah kecintaan itu diekspresikan dengan memperbanyak bersolawat, kemudian kita melaksanakan sunnah-sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena itu Rasulullah SAW memberikan satu pesan yang sangat ringan sekali di antara sunnah-sunnah yang bisa kita hadirkan. La tahqiranna minal ma'rufi syai'a walau an talqa akhaka biwajhin talik. Jangan pernah meremehkan sekecil apapun yang namanya kebaikan, karena itu adalah sunnah dari Rasulullah. Apa contohnya? Walaupun hanya sekadar Anda bisa senyum saja, Anda senyum saja, itu adalah sunnah Rasulullah. Bapak Ibu, ada di antara kita yang sulit senyum apa tidak? Banyak. Karena ini adalah hadisnya ada, maka pasti banyak di antara kita yang sulit senyum. Apalagi kalau sudah pensiun itu sulit senyumnya. Iya. Jadi bapak-bapak sudah jangan banyak sedekah, nggak apa-apa, tapi sedekah dengan senyum saja sudah. Itu sudah baik itu. Ya, syukur-syukur kalau masih banyak uang pensiun serahkan ke masjid. itu lebih baik lagi itu. Ya, karena mohon maaf kadang-kadang kita ini selalu berpikir tentang dunia. Padahal dunia ini hanya 60 tahun kita diami. Lupa kita untuk investasi akhirat. Saya teringat, mohon maaf Bapak Ibu, ini terakhir karena nggak boleh lebih dari ini. Ya, kalau lebih dari ini maghrib berarti saya tinggal di sini nanti. Tapi kalau keluar nanti sebentar ini berarti nggak jadi maghrib di sini. Bapak Ibu, saya teringat ada salah seorang kiai datang ke pondok pesantren Al Hakim. Ternyata beliau bawa siapa? Jamaah yang sudah tua-tua, rata-rata pensiun. Dia punya sekolah khusus untuk orang tua. Loh, kok bisa sekali? Bagaimana biayanya? Ternyata mohon maaf, rata-rata muridnya itu adalah pensiunan Pak. Ada yang istri Kapolda, ada yang pernah jadi Kapolda. Jadi sudah keren-keren sekali Pak. Terus bagaimana? Jadi kalau dia nulis sedekah saya segini, dia habiskan itu uang pensiun. Kita jalan-jalan ke Lombok, dia datang ke Lombok, dia pilih pesawat sendiri, hotel sendiri. Kenapa? Uangnya itu dia tidak mau hanya sekedar untuk dia dapatkan di dunia, dia ingin investasikan di akhirat. Jadi kalau Bapak nggak perlu tur mana-mana, nggak perlu jauh-jauh Pak, ini masjid ini selesai sudah Pak ya. Jadi insya Allah walaupun kita sudah pensiun, masih ada ruang untuk kita memperbanyak kebaikan kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Saya pikir demikian yang dapat kami sampaikan. Terima kasih atas segala perhatian dan mohon maaf bila ada hal-hal yang kurang berkenan. Aqulu qauli hadza. Di akhir tausiah ini mari kita bermunajat, berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. يا ربنا ولك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك الكريم وعظيم سلطانك. اللهم صل على محمد، اللهم صل على سيدنا محمد صلاة تنجينا بها من جميع الأهوال والآفات وتقضي لنا بها جميع الحاجات وتطهرنا بها من جميع السيئات وتبلغنا بها أقصى الغايات وترفعنا بها عندك أعلى الدرجات من جميع الخيرات في الحياة وبعد الممات. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات وقاضي الحاجات. اللهم ارزقنا متابعة النبي صلى الله عليه وسلم قولا وفعلا ظاهرا وباطنا. اللهم بارك لنا في أسماعنا وأبصارنا وأجسادنا وقلوبنا ما أحييتنا واجعله الوارث منا واجعل ثأرنا على من ظلمنا
وانصرنا على من عادانا ولا تجعل مصيبتنا في ديننا ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا تسلط علينا من لا يخافك ولا يرحمنا. اللهم ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.